saya Nurul Nafianti dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 24123330 Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi nilai-nilai Pancasila di era digital. Nah, di tengah arus globalisasi yang terus mengalir, dunia digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memudahkan pertukaran informasi dan budaya, tetapi juga membawa tantangan baru seperti penyebaran berita palsu, pergeseran nilai, dan meningkatnya intoleransi. Dalam situasi ini, Pancasila memandu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencerminkan identitas utama bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tetap menjadi pedoman yang relevan untuk menavigasi kehidupan kita di era digital. Disinformasi dan hoax. Media sosial yang berkembang pesat menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi dengan cepat ke banyak orang. Sayangnya, di sisi lain, hal ini juga membuka ruang bagi hoax dan disinformasi untuk menyebarnya dengan mudah. Akibatnya, bisa muncul kesalahpahaman yang dapat memicu konflik sosial, bahkan mengancam nilai-nilai sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang benar juga jadi tergerus, yang pada akhirnya bisa melemahkan rasa kebersamaan dan persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, degradasi etika dan moralitas. Konten digital yang melanggar norma sosial seperti yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, atau eksploitasi bisa membawa dampak besar bagi pola pikir dan perilaku masyarakat, khususnya bagi para generasi muda yang sedang dalam masa pembentukan karakter. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, hal ini dapat mengikis nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan penting dalam membangun keadilan sosial sesuai dengan sila kelima Pancasila. Akibatnya, generasi muda bisa kehilangan arah dalam mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah arus era digital. Nah, yang ketiga, kebebasan tanpa batas. Kebebasan berekspresi di dunia maya memang jadi hak semua orang, tapi sayangnya seringkali malah disalahgunakan untuk hal-hal negatif, seperti menyebarkan ujaran kebencian atau menunjukkan sikap intoleran terhadap perbedaan. Padahal tindakan seperti ini jelas menentang dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, karena melupakan rasa hormat dan empati kepada sesama. Selain itu, hal ini juga melanggar sila kelima yang mengutamakan keadilan sosial dan kesetaraan bagi semua orang tanpa memandang apapun. Jika tidak dikendalikan, perilaku semacam ini bisa merusak harmoni masyarakat yang seharusnya saling menghargai, terutama di era digital yang semakin terbuka. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penguatan nilai-nilai keagamaan di era digital perlu dilakukan dengan cara menyelaraskan perkembangan teknologi dengan ajaran agama yang menjadi dasar pada sila pertama Pancasila. Teknologi bisa dimanfaatkan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan ibadah dan mendalami ajaran agama. Misalnya, melalui aplikasi Al-Quran di ponsel, siaran kajian agama di platform seperti YouTube, atau bahkan kita bisa melakukan doa bersama secara daring. Selain itu, teknologi juga bisa menjadi sarana untuk mendukung pertumbuhan spiritual dan membangun etika moral masyarakat. Dengan cara ini, nilai-nilai keagamaan tetap bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kita hidup di tengah arus modernisasi yang serba digital. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di era digital ini, penting bagi kita untuk memanfaatkan teknologi dengan cara yang bijak. Teknologi seharusnya dijadikan alat untuk meningkatkan kesejahteraan banyak orang dan meninggikan martabat manusia, bukan malah hanya menjadi sumber masalah. Kita perlu memastikan bahwa dalam setiap pengembangan dan pemanfaatannya, teknologi tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan kebijakan yang memastikan akses terhadap sumber daya dan layanan teknologi yang bisa dinikmati oleh banyak orang, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi bisa dikurangi. Selain itu, pengamalan pada sila kedua juga bisa diwujudkan lewat tindakan sederhana di dunia digital. Misalnya dengan membantu empati di sosial media, mendukung orang lain secara positif, dan menghindari perilaku negatif seperti cyberbullying.
Pada akhirnya, teknologi yang kita gunakan harus membawa manfaat untuk semua orang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Teknologi mempunyai peran besar dalam menghubungkan orang-orang dan memperkuat solidaritas di masyarakat. Contohnya di media sosial dan berbagai aplikasi digital sekarang memungkinkan kita untuk berpartisipasi, berbagi pengalaman, dan bahkan menciptakan konten bersama secara online. Hal ini tidak hanya membuat interaksi jadi lebih mudah dan luas, tetapi juga membantu mempercepat hubungan meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Media sosial juga bikin pergaulan kita semakin meluas, sekaligus mempercepat penyebaran informasi yang bermanfaat. Di sisi lain, teknologi digital membuka peluang besar untuk berkolaborasi antar individu, tidak peduli dari mana mereka berasal. Hal ini sejalan dengan sebuah bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mengajarkan kita bahwa meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu kesatuan. Dengan teknologi, nilai persatuan ini bisa menjadi hidup dan relevan di era modern ini. Nah, selanjutnya untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Teknologi membuka peluang besar bagi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, misalnya lewat diskusi atau musyawarah secara daring. Dengan begitu, tatanan demokrasi yang kita bangun bisa lebih inklusif, responsif, dan benar-benar mendengarkan suara rakyat. Selain itu, teknologi digital juga mempermudah kita untuk menyampaikan aspirasi melalui berbagai platform online, seperti forum diskusi atau aplikasi khusus untuk saran warga. Bahkan, dengan adanya sistem e-voting, hak suara kita bisa disalurkan secara elektronik, cepat, dan aman. Ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi bisa mendukung demokrasi modern yang tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini mengingatkan kita tentang pentingnya memastikan bahwa teknologi dan akses informasi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga bisa dirasakan oleh semua warga negara secara merata. Dalam dunia teknologi, penerapan sila kelima ini mencakup banyak sekali hal, mulai dari menyediakan akses internet yang merata, terutama pada daerah-daerah yang terpencil, sampai kita menghadirkan pendidikan digital yang inklusif, di mana semua orang punya kesempatan yang sama untuk belajar. Selain itu, perlindungan privasi data juga jadi prioritas, agar setiap individu merasa aman di dunia maya. Tidak hanya itu, masyarakat juga perlu diajak berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait teknologi, misalnya lewat kebijakan digital yang transparan. Dan yang tidak kalah penting, teknologi bisa dijadikan alat untuk memberdayakan ekonomi digital, membantu UMKM berkembang, dan membuka peluang kerja baru. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan digital yang adil, inklusif, dan benar-benar berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat. Yang pertama, menyebarkan konten positif dan inspiratif. Saat ini, banyak konten kreator muda yang membuat video edukasi tentang toleransi, kebinekaan, atau pentingnya menjaga persatuan. Contohnya seorang TikToker Dara Sarasvati yang membuat konten tentang memakai baju kebaya dari berbagai daerah di Indonesia untuk memperkenalkan keindahan keberagaman bangsa Indonesia. Yang kedua, menggalang solidaritas sosial secara online. Generasi muda sering sekali menginisiasi penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam atau memberikan akses pendidikan kepada anak-anak di daerah terpencil. Contohnya dengan menggunakan platform seperti kitabisa.com untuk membantu membangun fasilitas umum. Yang ketiga, menginisiasi pendidikan digital di daerah terpencil. Generasi muda dapat membuat program berbasis teknologi untuk mendukung pendidikan di daerah terpencil. Contohnya dengan mengadakan kelas daring atau membagikan perangkat belajar digital untuk anak-anak di pedalaman, sehingga sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bisa tercapai. Nah, yang pertama, penguatan literasi digital. Pemerintah dan lembaga pendidikan mempunyai peranan penting untuk memperkuat literasi digital di masyarakat. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi secara kritis, kita dapat mengurangi dampak negatif dari penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan. Selain itu, literasi digital yang baik juga akan membantu masyarakat untuk lebih bijak dalam berinteraksi di dunia maya, sehingga dapat terhindar dari perilaku yang merusak. Yang
yang tak kalah penting, literasi digital ini bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam menjaga persatuan dan toleransi antar sesama. Dengan begitu, kita bisa menciptakan ruang digital yang lebih positif dan saling menghargai. Yang kedua, pembentukan komunitas berbasis nilai Pancasila. Membangun dunia digital yang menghargai nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan sangatlah penting, terutama untuk mengurangi polarisasi sosial yang semakin terasa di dunia maya. Dengan saling mendukung dan menghargai keberagaman, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih harmonis. Hal ini tidak hanya membantu mencegah perpecahan, tetapi juga mendorong kolaborasi yang lebih positif antar individu. Meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, pada akhirnya dunia digital yang penuh dengan rasa saling menghargai akan menjadi tempat yang lebih aman dan produktif untuk semua orang. Yang ketiga, regulasi dan pengawasan konten digital. Di era digital saat ini, pemerintah memang perlu memperkuat regulasi yang mengatur konten digital, terutama dalam hal pengendalian penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang seringkali meresahkan masyarakat. Regulasi yang jelas dan tegas sangat penting agar dunia maya tetap menjadi tempat yang aman dan positif untuk semua pihak. Selain itu, kerjasama yang baik dengan platform digital juga sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa konten digital yang beredar tetap sejalan dengan norma dan nilai-nilai kebangsaan kita, termasuk Pancasila. Dengan begitu, kita bisa menjaga agar ruang digital tetap mencerminkan semangat persatuan, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan, sesuai dengan nilai-nilai yang kita junjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, setelah kita bahas semuanya, mulai dari Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa hingga ke strategi penerapan Pancasila, semoga kita semua, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, dapat bekerja sama untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital saat ini. Dengan meningkatkan literasi digital dan memperkuat regulasi konten, semoga kita semua bisa saling menghargai perbedaan dan semoga dunia maya bisa menjadi tempat yang lebih positif dan produktif. Selain itu, semoga kita sebagai generasi muda terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan konten-konten yang bermanfaat, menginspirasi dan semangat persatuan dan menjaga toleransi. Dengan begitu, Pancasila sebagai dasar negara kita bisa tetap relevan dan menjadi landasan kuat dalam membangun masyarakat digital yang lebih baik dan lebih bersatu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.